Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita tetap dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari segala macam ketidakbaikan. Termasuk fitnah yang sekarang sedang bergulir di tengah-tengah kita. Teman-teman, di dalam surah Az-Zumar ayat 71, teman-teman yang pegang HP, yang pegang aplikasi Al-Quran, yang pegang mushaf, silahkan dibuka surah Az-Zumar ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah ya? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ini saya nyontoh sebagaimana biasa, saya nyontoh di quran.kemenak.go.id. Ya, kalau teman-teman mau sama dengan saya, itu di quran.kemenak.go.id. Jadi ini website Al-Quran resminya dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan. Zumaron, secara berombongan. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka sampai kepadanya. Jadi orang-orang kafir digiring menuju ke neraka, ya, secara berombongan semuanya digiring. Bagaimana cara giringnya, wallahu alam, tapi kita hanya diberi batasan bahwa orang-orang kafir digiring ke neraka secara berombongan. Hatta idza ja'uha, sampai pada saat orang-orang kafir yang digiring secara berombongan itu sampai di neraka, futihat abwabuha. Abwab ini adalah bentuk jamak dari bab. Bab artinya pintu. Abwabun, pintu-pintu. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika orang-orang kafir yang digiring ke neraka itu sampai ke neraka, pintu-pintu neraka itu futihat, dibuka. Wa qala lahum khazanatuha. Nah ini. Dan penjaga-penjaga neraka berkata kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul, utusan-utusan dari kalangan kamu, yatluna alaikum, yang membacakan ayat-ayat, yatluna alaikum ayati rabbikum. Jadi orang-orang kafir itu nanti digiring menuju ke neraka, sampai di depan neraka, pintu-pintu neraka dibuka, penjaganya tanya, alam ya'tikum rusulum minkum yatluna alaikum ayati rabbikum. Apakah dulu waktu kamu masih hidup tidak ada utusan-utusan dari Gusti Allah, dari Tuhanmu, yang menyampaikan ayat-ayat dari Tuhanmu, menyampaikan pesan-pesan dari Tuhanmu, menyampaikan message, menyampaikan apa yang harus disampaikan. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dan apakah juga para rasul itu tidak pernah memberikan peringatan kepada kalian tentang liqa'a yaumikum hadza, bahwa nanti kalian akan bertemu dengan hari ini? Sudahlah digiring, ditanya seperti itu. Qalu, orang-orang kafir yang digiring secara bergerombol itu menjawab, bala, iya, benar ada. Jadi ketika ditanya kayak gitu, kamu ngapain kesini? Apa dulu ndak ada utusan Allah yang datang sama kamu menyampaikan ayat-ayatnya Allah, kemudian memberikan peringatan
kepada kalian bahwa hari ini itu benar-benar ada dan kalian akan bertemu dengan hari ini, hari pembalasan ini? Ya mereka jawab, iya ada. Keren ya. Jadi kita tidak bisa bohong gitu. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka dengan segala kengeriannya. Walakin haqqat kalimatul adzab 'alal kafirin. Walakin dan tetapi haqqat itu berarti yes betul, nyata adanya. Apa yang nyata adanya? Kalimatul adzab, ketetapan Allah tentang siksa bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi yang jelas kalimatul adzabi 'alal kafirin, bahwa peringatan Allah tentang siksaan atas orang-orang kafir itu haqqat, benar adanya. Jadi ya mau bagaimana lagi, wong sudah terlanjur di depan pintu neraka kok ya toh, sudah dibukakan pintunya, ya mau balik bagaimana. Nah, ini ayat yang ini teman-teman, menurut saya ini menurut bayangan saya ini ngeri sekali. Maka di kitab Sabilus Sa'adah, nah ini kitab Sabilus Sa'adah karya Kiai Kiai Al-Hajj Ahmad Subeki Masyhadi. Al-Hajj Ahmad Subeki Masyhadi, ini kitabnya mbah saya nemu di rumah ya. Kalau tadi disebutkan bahwa pintu neraka itu bukan cuma satu, nah di sini disebutkan di halaman 5, di halaman 4 dan 5 ini. Faslun, ini kitabnya pakai bahasa Jawa ya. Faslun, nerangaken undak-undake lan lawangan rokok. Saya bacakan ya. Faslun, nerangaken undak-undake lawangan rokok. Jadi ada pasal khusus yang menerangkan tentang tingkatan-tingkatan dan pintu neraka. Sebelum kita ke situ, di sini di halaman 6 ada 2 pasal singkat yang penting saya bacakan dulu ya, yang halaman 6 sebelum kita ke halaman 4. Faslun, nerangaken kedadeane panggonane siksaane ateges neraka. Jadi pasal ini menerangkan tentang neraka itu fisiknya bagaimana ya, fisik neraka itu bagaimana. Bumine lan dasare panggonan siksaan iku kedadean saking timah. Jadi lantainya neraka itu oleh Allah menurut kitabnya Al-Hajj Ahmad Subeki Masyhadi ini, lantainya neraka itu oleh Allah diciptakan dari timah. Tahu timah ya? Timbal, timah. Payone digawe saking demogo. Payon itu berarti siling, langit-langitnya neraka itu oleh Allah dibuat dari demogo. Demogo itu tembaga. Pagere digawe saking lirang. Pagernya terbuat dari belerang. Urup-urupe neraka yaiku bahan bakar neraka adalah wong-wong kafir lan wong-wong munafik. Orang-orang kafir, orang-orang munafik lan brahala-brahala kang den sembah. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, berhala-berhala yang pernah disembah ketika di dunia, lan watu lirang, batu belerang. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari kengerian azab neraka. Amin. Berikutnya pasal nerangake sifat-sifate neraka jahanam. Sifat-sifate neraka jahanam. Ngendika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kang maksudnya mengkini. Allah Ta'ala perintah supaya geni jahanam diurupaken 1000 tahun hingga merengangah abang. Jadi Kanjeng Nabi mengabarkan bahwasanya Gusti Allah memberikan perintah supaya api neraka dinyalakan selama 1000 tahun sampai warnanya merah menyala, abang beranang, merengangah abang. Nuli diurupaken maneh 1000 tahun hingga putih silu. Jadi setelah 1000 tahun pertama sehingga apinya itu berwarna merah menyala, kemudian Allah memerintahkan lagi untuk api itu dinyalakan 1000 tahun selanjutnya sampai warnanya putih silu. Api warnanya putih silau. Putih silau. Bayangkan aja sudah. Nuli dan urupaken maneh 1000 tahun hingga ireng. Jadi 1000 tahun yang ketiga. Jadi 1000 tahun sampai warnanya merah, 1000 tahun lagi sampai warnanya putih, 1000 tahun lagi dinyalakan sampai warna apinya neraka itu hitam. Jadi geni jahanam iku ireng kang peteng dedet. Jadi kalau saya ini ya, entah bagaimana dengan teman-teman saya tidak tahu. Saya pernah tahu api warnanya merah, saya tahu. Api warnanya putih saya juga pernah tahu. Waktu masih kecil ada kembang api yang kembang tetes itu warnanya putih sampai silau itu saya juga pernah tahu. Tapi kalau api yang warnanya hitam, Masya Allah, semoga Allah tidak sampai memperlihatkan itu kepada saya dan juga kepada teman-teman. Artinya semoga kita diselamatkan dari api neraka. Amin. Baik, kita kembali ke halaman 4. Neraka iku ana 7 undak lan 7 lawang. Neraka itu ada 7 tingkat dan 7 pintunya. Saking lawang siji tumeka lawang weneh iku ana lakon 70 tahun. Dari undak satu ke undak yang lain itu jaraknya adalah perjalanan 70 tahun. Jaraknya 70 tahun. Sekali lagi 70 tahun. Undak pertama lan kang dhuwur iku arane neraka jahanam. Jadi jahanam itu adalah neraka yang paling atas, neraka yang paling dangkal. Panggonan ukumane umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang ngelakoni dosa gedhe kang matine durung tobat. Jadi neraka jahanam itu adalah tempat bagi siapapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dia disiksa karena dia melakukan dosa besar dan matinya belum dalam keadaan bertobat. Semoga kita yang masih hidup ini oleh Allah diberi kesempatan untuk bertobat dan semoga taubat kita diterima oleh Allah. Amin. Neraka jahanam iku bakal den logrok sakwuse metune lan mentase kabeh umat Muhammad kang den siksa. Jadi pada tingkat neraka yang paling dangkal yaitu jahanam, kalau semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semuanya sudah selesai masa siksaannya, baru ini dilogrokkan, runtuh untuk keliang lagi menuju ke tingkat berikutnya yang lebih dalam. Maka dari itu kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah kami, berilah kesempatan kepada kami untuk bertaubat dan terimalah taubat kami, karena sesungguhnya panjenengan adalah zat yang maha menerima taubat dan zat yang maha welas asih. Amin. Yang nomor 2, arane neraka sa'ir. Setelah jahanam ada sa'ir. Panggonane wong-wong kafir Nasrani. Mohon maaf teman-teman yang Nasrani, menurut akidah kami, ini menurut akidah kami ya. Nah, jadi mohon maaf sekali lagi saya tidak menyinggung siapapun. Ini adalah akidah kami. Jadi neraka sa'ir itu
khusus diperuntukkan bagi wong-wong kafir Nasrani, bagi orang-orang kafir Nasrani. Yang nomor 3, aran neraka Hutamah, yaiku panggonane wong kafir Yahudi. Jahanam, Sa'ir, Hutamah. Sa'ir ini digunakan untuk menyiksa, adalah tempat penyiksaan bagi orang-orang kafir Nasrani, sedangkan bawahnya lagi Hutamah adalah tempat penyiksaan orang-orang kafir Yahudi. Yang nomor 4 adalah neraka Ladha, yaiku panggonan hukuman lan siksaane iblis lan wong-wong kang padha anut karo karepe iblis, lan panggonane wong-wong kafir Majusi, yaiku wong-wong kang padha nyembah geni. Yang keempat adalah neraka Ladha, Jahanam, Sa'ir, Hutamah, Ladha. Ini adalah tempat penyiksaan bagi siapapun yang menjadi pengikut iblis. Iblis dan para pengikutnya disiksa di neraka Ladha ini, termasuk orang-orang Majusi juga. Siapa itu orang-orang Majusi? Adalah orang-orang penyembah api. Keterangannya lengkap ada di internet, silakan dicari sendiri teman-teman. Yang nomor 5 adalah neraka Sakor, panggonane wong-wong kafir Sobiin, yaiku pantan saking Yahudi kang tambah kesasare sebab nyembah pedet. Neraka yang setelah Ladha, jadi Jahanam, Sa'ir, Hutamah, Ladha, Sakor. Ini adalah tempat penyiksaan bagi orang-orang Sobiin, yaitu sebuah sekte dari Yahudi yang lebih sesat daripada Yahudi itu sendiri, karena dia menyembah pedet. Pedet adalah anak sapi. Nomor 6, neraka Jahim, panggonan siksaane wong-wong musyrik. Wong-wong musyrik. Musyrik itu berarti orang yang menyekutukan Gusti Allah, orang yang meminta kepada selain Allah, orang yang menggantungkan harapan kepada selain Allah. Jadi begitu. Ya. Kita ulang, Jahanam, Sa'ir, Hutamah, Ladha, Sakor, Jahim. Nomor 7, neraka Hawiyah, panggonane wong-wong munafik lan wong kang tambah kufure kaya Fir'aun lan Haman lan Qarun. Yang paling bawah adalah neraka Hawiyah. Ini adalah tempatnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu bukan orang kafir ya. Munafik itu mereka muslim. Mereka mengaku muslim tapi perilaku, pikiran, dan hatinya, perkataan, perbuatannya itu tidak mencerminkan bahwa mereka itu beriman. Ya, mereka mengaku muslim. Ya, mereka baca syahadat. Tapi ya gimana ya? Perilaku dan perkataannya itu tidak mencerminkan bahwa mereka muslim. Ya, semoga kita diselamatkan dari sifat-sifat buruk, sehingga kita diselamatkan dari siksa neraka, teman-teman. Dan di neraka Hawiyah inilah tempatnya Fir'aun, Haman, dan Qarun, dan orang-orang semacamnya. Fir'aun, Haman, Qarun. Wah, ini 3 serangkai ini ya. Fir'aun, Haman, Qarun. Fir'aun itu penguasanya, Haman itu menterinya, Qarun itu pemodalnya. Masya Allah. Sudah ya. Oke, jadi tidak perlu kita bahas lebih panjang lagi. Yang jelas Fir'aun, Haman, dan Qarun ketiga-tiganya ada di neraka Hawiyah, disiksa entah sampai kapan. Ya. Jadi kita berdoa teman-teman, semoga Allah menyelamatkan kita dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah dunia akhirat, fitnah akhir zaman, khususnya fitnah Al-Masih Dajjal. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah mau mendengarkan celoteh saya. Karena biar bagaimanapun kita walaupun sedikit hendaknya berbagi pengetahuan, walaupun ini nyontek
dari kitab yang lawas, karena kitab yang lawas ini biasanya sumber-sumbernya keren. Jadi insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita akan membahas kengerian neraka yang lebih parah lagi, insya Allah. Tapi semoga janganlah, kita tidak usah bahas neraka lagi, sudah di Quran sudah banyak sekali. Terutama kalau teman-teman buka di surah sebelum surah Yasin. Sebelum surah Yasin itu ada surah Fatir. Surah Fatir ini di ayat agak belakang itu, ketika mana ya? Surah Fatir, bentar. Jadi di surah Fatir ini ada ayat yang menerangkan neraka juga, banyak kok. Banyak yang menerangkan neraka ini. Lupa saya. Yang jelas ada, ya. Jadi kalau tidak salah di situ disebutkan, lupa saya. Disebutkan bahwa malaikat itu begini, alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kalau nggak salah begitu. Jadi malaikat yang dipasang di neraka itu oleh Allah memang di setting ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Jadi tidak pernah malaikat itu kalau sudah di setting galak, ya sudah galak saja, ya. Jagalah keluargamu dari api neraka. Kalau tidak salah itu dari surah At-Tahrim ayat 6. Surah At-Tahrim ayat 6. Surah At-Tahrim ayat 6. Sebentar ya. Oke, teman. Mohon maaf, bukan surah Fatir tapi surah At-Tahrim ayat 6, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mohon maaf, sekali lagi saya ralat, bukan surah Fatir tapi surah At-Tahrim ayat 6. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya, silakan dibuka surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ini surah ke-66. Surah nomor 66. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, ya, mulai dari yang terdekat sampai terjauh. Waquduhan nasu wal hijarah, waquduha, yang mana bahan bakar neraka itu an-nasu wal hijarah, manusia dan bebatuan. Yang tadi sudah dibahas bahwa batu-batu adalah berhala-berhala itu. Qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun, di neraka itu ada malaikat. Ghilazun, yang kasar. Di sini ya, di Quran Kemenak, ghilazun diartikan kasar, syidadun keras, tegas. Salah ya salah, bukannya nggak punya perasaan, tapi ya mau bagaimana lagi, settingannya sudah begitu. Kita yang suka bohong, ketika ada malaikat yang disetting diperintah oleh Allah untuk menyiksa orang-orang yang suka berbohong, ya sudah, lidah diolor,
cekrek begitu. Insyaallah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Disuruh begini ya begini saja, tidak kebanyakan protes. Tidak kok, aduh kasihan Gusti, enggak. Pokoknya disuruh nyiksa ya nyiksa saja. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sebagai penutup, semoga Gusti Allah mematikan kita dalam keadaan iman, Islam, dan semoga taubat kita diterima oleh Allah, dan semoga Allah melihara kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada kekurangan itu semata-mata adalah kebodohan saya, dan jika ada yang baik itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.